SpongeBob SquarePants Midlife Crustacean. Ini adalah salah satu episode yang kalian pasti udah tahu semua. Midlife Crustacean adalah episode ke-15, segmen 2 di season ke-3, dan premier di TV pada tahun 2003. Di episode ini menceritakan Tuan Krabs yang merasa dirinya sudah tua. Dimulai dari wajahnya yang tampak banyak keriput, rutinitas minum obat setiap hari, dan dibantu oleh seseorang untuk menyeberang jalan. Lalu SpongeBob dan Patrick mengajak Tuan Krabs untuk malam mingguan, agar dirinya merasa jadi muda lagi. Namun sayangnya Tuan Krabs diajak ke tempat-tempat yang sangat tidak keren. Sampai di mana Tuan Krabs marah dan ngatain mereka berdua sebagai pecundang. Lalu mereka berdua mengajak Tuan Krabs untuk mencuri celana dalam wanita. Mereka bertiga menyelinap ke rumah seseorang. Lalu Tuan Krabs merasa dirinya muda lagi, dan dia gak sadar kalau itu adalah kolor milik ibunya sendiri. Dari sinilah episode ini di-ban pada tahun 2021. Dikarenakan episode ini menunjukkan aksi pencurian celana dalam wanita, yang mana ini sangatlah tidak etis sama sekali jika ditonton banyak anak-anak. Dari semenjak itu, episode ini sudah tidak tayang lagi, bersama dengan episode The Great Snail Race, karena kedua episode tersebut adalah satu segmen. Namun episode Midlife Crustacean ini masih bisa dicari di YouTube maupun Facebook. South Park Super Best Friends. Kalian pasti udah gak asing lagi dengan kartun yang penuh kontroversi ini. Di salah satu episodenya yang bernama Super Best Friends adalah salah satu episode yang tidak boleh tayang. Jadi episode ini rilis pada tahun 2001 yang menceritakan tentang karakter David Blaine yang membentuk kelompok sekte yang bernama Blaintology. Kyle, Stan, Cartman, dan Kenny tertarik untuk join. Stan tahu ada yang aneh di sekte ini. Lalu dia meminta bantuan Jesus untuk menolongnya. Lalu Jesus melawan David Blaine dengan adu perform sulap. Jesus melakukan pertunjukan The Feeding of the 5,000. Namun dia tetap kalah. Kemudian Jesus meminta bantuan para super best friends yakni Buddha, Nabi Musa, Joseph Smith, Dewa Krishna, Laozi, Aquaman, dan bahkan Nabi Muhammad. Para sekte Blaintology melakukan petisi untuk status bebas pajak, namun ditolak. Maka dari itu mereka melakukan aksi sui massal. Para super best friends datang. David Blaine menghidupkan patung Abraham Lincoln untuk melawannya. Namun super best friends menghidupkan patung John Wilkes Booth untuk melawan balik. David Blaine kalah dan kabur. Kita tahu alasan mengapa episode ini di-ban, karena dengan secara terang-terangan menunjukkan tokoh Nabi Muhammad. Episode ini sudah tidak bisa ditonton lagi di website resmi South Park Studios, dan bahkan para kreator South Park sempat menerima ancaman jika episode itu masih ditayangkan. Family Guy, When You Wish Upon a Weinstein. Jadi episode ini menceritakan tentang Peter yang ditipu oleh seorang penipu yang menjual asuransi gunung berapi. Lois memberitahu ke Peter kalau mereka membutuhkan uang untuk membeli kacamata baru Mac yang dirusak oleh Stewie. Lalu Peter bertemu dengan Quagmire dan Cleveland yang telah berhasil dalam sukses finansial dengan meng-hire akuntan Yahudi. Peter memutuskan bahwa dia membutuhkan seorang Yahudi untuk mengelola finansialnya. Dia sambil menyanyikan lagu berjudul I Need a Jew. Ini adalah parodi dari lagu When You Wish Upon a Star. I need a Jew. Kemudian muncul seseorang bernama Max Weinstein yang mobilnya rusak di rumah Peter. Lalu Peter memohon ke Weinstein untuk membantu mengambil uang yang dicuri oleh penipu tadi, dan Peter berhasil mendapatkannya. Peter sekeluarga mengajak Weinstein ke sinagoge. Kemudian Peter menyelutuk kalau Chris bisa lebih pintar dan sukses kalau dia pindah agama ke Yahudi. Peter mengajak Chris ke bar mitzvah untuk menjadikan Chris sebagai Yahudi. Lalu Lois datang untuk menghentikannya dan marah-marah menghina agama mereka. Para jemaahnya marah semua dan mengejar mereka bertiga. Peter merasa menyesali perbuatannya, dan Lois mengatakan kalau kesuksesan tidak didasarkan oleh agama. Sebenarnya episode ini rilis pada tahun 2000 oleh Fox, namun episode ini ditayangkan oleh Adult Swim pada tahun 2003. Eksekutif Fox menahan penayangan episode ini karena dinilai berpotensi sebagai konten antisemit, yakni kebencian terhadap etnis Yahudi. Namun episode ini sekarang sudah bisa ditonton setelah rilis pada tahun 2003. Dexter's Laboratory, Root Removal. Ini adalah salah satu episode dari Dexter's Laboratory yang sempat kena ban. Episode ini diproduksi pada tahun 1997 dan batal tayang dikarenakan mengandung unsur yang sangat tidak layak untuk ditonton anak-anak di Cartoon Network. Episode ini menceritakan Dexter yang telah menciptakan sebuah mesin yang bisa menghilangkan sifat kasar pada manusia. Dexter melakukan ini untuk saudarinya, yakni Didi. Namun Didi merasa Dexter lah yang sebenarnya kasar, dan dia yang seharusnya masuk ke mesin itu. Mereka bertengkar dan masuk ke dalam mesin itu. Ternyata malah menciptakan duplikat baru, yang satu toksik dan yang satu baik hati. Duplikat ini suka mengatakan kata-kata kasar, yang seharusnya tidak boleh ada di kartun anak-anak ini. Mereka bertindak kasar dan berbicara dengan kata-kata yang sangat kotor. Lunchtime, I'm fucking starving. I got to find some fucking food. Yeah, we're gonna go fuck up your lab. Kemudian si duplikat yang baik ini melakukan rencana dengan menjebak si duplikat toksik menuju mesin tadi, dan usahanya berhasil dan mereka kembali normal. Udah jelas sekali kenapa episode kartun ini dilarang tayang, karena dengan terang-terangan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor. Maksudku, kalian bisa lihat sendiri intro judulnya kayak apa. Tidak mungkin hal ini ditonton oleh anak-anak kan? Pada akhirnya episode ini dirilis online oleh Adult Swim pada tahun 2013 dengan sensor bip pastinya. Dan sampai sekarang kita tidak pernah tahu episode originalnya yang tanpa sensor. Bisa
dibilang ini termasuk sebagai lost media yang belum ditemukan. Dan video-video yang kalian lihat di YouTube itu adalah 100% editan. Ren and Stimpy, Man's Best Friend. Episode ini seharusnya rilis pada tahun 1992 di Nickelodeon, namun episode ini batal tayang karena episode ini memiliki konten yang kontroversi yang tidak mungkin bakal tayang. Episode ini menceritakan tentang karakter bernama George Liquor yang berencana untuk membawa pulang Ren dan Stimpy sebagai peliharaan. Saat pulang, George membuang ikan mas dari akuariumnya. Lalu ikan tersebut kabur menggunakan mobil sambil menghisap rokok. Ternyata mereka berdua dilatih menjadi peliharaan yang sangat keras. Mereka disuruh push up. Ren gagal menjalankan latihan, namun Stimpy berhasil dengan cara berak. Sumpah aku gak paham maksudnya ini apaan. Dan diberi hadiah oleh George, tapi benda itu kelihatan kayak aneh. George menyuruh mereka berdua untuk menyerangnya sambil mengenakan kostum pelindung. Stimpy menolak, namun Ren jadi lebih gila dengan memukul wajah George dengan dayung. Adegan ini sangat brutal dan creepy. You must learn your play! Ren lolos di latihan ini, dan mereka diberi hadiah oleh George. Benda itu bertuliskan Jigar dengan berbentuk seperti tai. Lalu mereka bertiga joget bersama. What the fuck is this, man? Udah jelas sekali episode ini tidak boleh tayang sama sekali karena mengandung unsur kekerasan, menunjukkan Jigar, dan elemen tai. Nickelodeon memecat John Kricfalusi, si kreator The Ren and Stimpy Show, karena telah membuat episode ini. Dan episode Man's Best Friend sudah tidak bisa ditemukan lagi di situs resminya, namun masih bisa kalian temukan di YouTube dan DVD-nya. Family Guy, Partial Terms of Endearment. Episode ini pernah tayang pada tahun 2010 di BBC 3 UK, tapi tidak boleh tayang di Fox Amerika karena episode ini sangat kontroversi. Episode ini menceritakan tentang Lois dan Peter yang sedang reuni dengan teman kuliahnya dulu. Lois bertemu dengan mantan pacarnya dulu, yakni Naomi Robinson. Mereka berdua dulu sempat lesbong. Lalu Naomi ingin mengajak Peter dan Lois untuk melakukan 3 som di rumahnya Peter. Peter sangat senang sekali, tapi ternyata Naomi dan suaminya meminta Lois untuk menjadi ibu pengganti karena Naomi dan suaminya kesulitan untuk mempunyai anak. Lois akhirnya setuju untuk menjadi ibu pengganti untuk mereka berdua. Lois melakukan fertilisasi in vitro dan berhasil terbuahi. Peter sangat tidak setuju dan marah. Sayangnya Naomi dan suaminya tewas karena kecelakaan. Lalu Lois berencana untuk melakukan abort. Aku gak tahu apakah kata ini sensitif atau tidak, tapi Peter kayaknya gak setuju dengan hal ini. Setelah bertemu dengan para demonstran anti-abort, dia merasa kasihan dengan bayi yang ada di kandungan Lois. Karena putus asa, keduanya memutuskan untuk membahas masalah ini secara damai di meja makan. Mereka berdua memutuskan untuk melakukan abort. Selesai. Fox Amerika memutuskan untuk tidak menayangkan episode ini karena kekhawatiran atas penggambaran topik kontroversial abort. Tapi episode ini bisa kalian temukan di YouTube dan DVD khusus di UK saja. Beavis and Butthead, Comedians. Episode ini tayang pada 6 September 1993, namun episode ini memunculkan sebuah tragedi setelah tayang. Episode ini menceritakan Beavis dan Butthead yang sedang menonton TV. Mereka melihat iklan seorang komedian yang kaya raya, yang hanya melakukan joke-joke saja. Mereka tertarik dan langsung pergi ke klub komedi. Butthead naik panggung lebih dahulu, tetapi hanya Beavis yang menganggap leluconnya lucu, dan akhirnya dipaksa turun dan dikucilkan. Selanjutnya giliran Beavis, dan para pengunjung langsung pergi semua, kecuali Butthead yang tertawa. Kemudian Beavis membakar sebuah koran, dan scene berubah memperlihatkan klub tersebut terbakar. Selesai. Lantas kenapa episode ini di-ban, padahal tidak ada unsur kontroversi sama sekali? Tahukah kalian, pada tanggal 6 Oktober 1993, 1 bulan setelah episode ini rilis, telah terjadi insiden yang mengenaskan. Ada anak laki-laki berumur 5 tahun di Ohio, yang membakar trailer keluarganya dengan korek api, yang menewaskan adik perempuannya yang berusia 2 tahun. Ibu anak laki-laki tersebut mengklaim bahwa anaknya telah menonton acara itu sebelum kejadian. Tapi hal ini dibantah oleh tetangganya, karena di trailernya tidak ada kabel sama sekali. Pada tahun 2008, anak laki-laki tersebut mengatakan kalau dia tidak pernah nonton episode Beavis and Butthead tersebut. Episode ini tidak pernah tayang di platform online maupun DVD, tapi masih bisa ditemukan di YouTube. Peppa Pig, Mr. Skinny Legs. Episode ini tayang pada tahun 2004, dan siapa sangka kalau serial kartun buat bocil balita ini memiliki episode yang dilarang tayang. Episode ini menceritakan Peppa dan George sedang bermain rumah-rumahan. Peppa menyuruh George untuk mengisi teko dengan air di kamar mandi, namun dia bertemu dengan laba-laba di wastafel dan membawanya ke Peppa. Peppa ketakutan dan menyuruh ayahnya untuk membuangnya. Tapi ayahnya juga takut, bahkan ibunya juga. Namun akhirnya mereka berempat bermain bersama dengan laba-laba tersebut dan melakukan pesta teh bersama. Pesan moral dari episode ini adalah jangan takut dengan laba-laba.
laba-laba. Kenapa episode ini di-ban? Kayaknya fine-fine aja. Ternyata ada 2 episode dengan tema laba-laba, yakni Mr. Skinny Legs dan Spiderweb. 2 episode tersebut di-ban di Australia karena pesan moral tersebut bertentangan dengan kondisi dan situasi di Australia. Karena di Australia ada banyak sekali spesies laba-laba yang literally bisa membunuh kalian. Takutnya nanti anak-anak di Australia malah menganggap semua spesies laba-laba adalah teman yang baik. Ini sangat berbahaya. Maka dari itu 2 episode laba-laba tersebut dilarang tayang di Australia. Aqua Teen Hunger Force, Shake Like Me. Episode ini tayang pada 2009 di Adult Swim. Mungkin ini adalah serial kartun dewasa yang kayaknya mayoritas orang jarang tahu. Dan ini adalah episode yang mengandung unsur kontroversial. Menceritakan tentang para pekerja bangunan yang membuang limbah radioaktif di sebelah rumah para Aqua Teen. Frelok mencoba menyuruh mereka untuk berhenti, namun mereka menolak. Lalu Shake mencoba menghampiri si Mandor, yang mana dia adalah etnis kulit hitam yang berradioaktif. Shake membuat Mandor tersebut jadi marah. Lalu Shake digigit oleh Mandor radioaktif itu. Shake terluka dan tiba-tiba berubah menjadi etnis kulit hitam dengan aksesorisnya yang stereotipikal dan sedotannya jadi berukuran sangat panjang dan besar. Kalian tahu apa maksudnya ini kan? Frelok mencoba untuk membuatnya jadi putih lagi, tidak ada yang berhasil. Shake dicat jadi putih dan dia ditinggal oleh Frelok dan Midwest sendirian bersama Boxy Brown, sebuah kotak kardus yang akan menemani sambil meyakinkan Shake untuk menerima menjadi hitam daripada jadi putih. Saat bermain basket, tiba-tiba Shake berubah menjadi putih kembali karena Frelok diam-diam menyuntikkan Shake dengan Black Sin. Episode ini ditarik kembali peredarannya oleh Adult Swim pada tahun 2020 karena menunjukkan rasial stereotype di dalamnya yang mana akan menimbulkan kontroversi. Namun masih bisa kalian temukan di Apple TV+, DVD volume 6, dan bahkan YouTube. The Simpsons, The City of New York versus Homer Simpson. Episode ini tayang pada tahun 1997 di channel TV Fox. Awal cerita memperlihatkan Barney yang mengantar pulang orang-orang yang mabuk dan Homer memperbolehkan Barney untuk menggunakan mobilnya untuk pulang sendiri. Setelah itu Barney menghilang bersama mobilnya Homer selama 2 bulan. Setelah bertemu dengan Barney, dia tidak mengingat di mana mobilnya. Lalu Homer diberitahu kalau mobilnya terparkir ilegal di area Manhattan. Dengan cepat mereka berangkat ke sana. Homer akhirnya menemukan mobilnya di area luar gedung World Trade Center atau gedung WTC. Udah jelas kan arahnya mau kemana? Mobil tersebut dipenuhi oleh tiket dan bannya dijepit agar gak bisa jalan. Homer menghubungi nomor yang tertera di mobilnya. Dia disuruh untuk menunggu di sana sampai petugas datang. Homer kebelet kencing dan terpaksa pergi ke lantai paling atas gedung WTC. Namun sayangnya rusak. Dia lari lagi menuju gedung sebelahnya. Saat dia kencing, petugas datang tapi tidak melihat Homer. Jadi petugas tersebut pergi. Homer sangat marah dan nekat membawa mobilnya ke pekerja konstruksi untuk meminjam jackhammer untuk melepas jepitan di bannya dan berhasil pulang. Sekilas tidak ada hal yang aneh-aneh di episode ini. Episode ini terpaksa ditarik dari penayangan pada tahun 2001 karena adanya insiden serangan 11 September 2001 di gedung WTC. Karena orang-orang akan teringat dan trauma akan kejadian yang menewaskan 2.996 korban tersebut dan episode ini ditayangkan kembali pada tahun 2006.